Oke, balik lagi di channel gua Revise Jakarta. Sekarang gue pengen benerin kopling gua yang bermasalah. Kopling gua itu normal aja, cuman kalau pas lagi macet, posisi macet-macetan di kopling itu kok lama-lama jalan. Nah, ini gue belum tahu nih penyebabnya apa nih. Langsung aja pengen gua cross check apa sih penyebab kopling jalan pas lagi macet-macetan. Jadi koplingnya itu nggak normal cara kerjanya. Bisa kemungkinan kopling kering, stud kopling bermasalah, ataupun yang lainnya. Namanya motor tua, kita belum tahu, jadi harus dilihat dulu baru bisa kita benerin. Kalau diprediksi sih kemungkinan kopling kering, bisa juga yang lain. Oke, langsung aja kita simak video berikut. Yuk. Tuh, pakai satu jari gini aja enteng banget. Baik linking juga bisa. Normalnya sih keras ya. Coba dilihat bagian bawah. Nah, ini di bagian bawahnya nih. Pakai jari aja udah enteng banget. Normal tuh nggak bisa. Langsung kita cek bagian stud atau angka 9-nya. Nah, ini motornya udah gua miringin, gua kebalikin. Nanti langsung di skip aja. Ini gue buka dulu biar prosesnya cepet dan biar tahu prosesnya. Soalnya kalau buka ban tromol, kalau gue sih biasanya dari tromol gue buka itu agak-agak lama ya. Kita langsung skip aja, ditunggu videonya. Nah, ini dia udah kebuka. Sekarang tinggal kita langsung cek aja yuk. Apanya sih? Bener angka 9-nya? Apa cuman stutnya? Ini kendalanya kalau di tuh, dia tuh lembek banget. Gue curiganya ya itu tadi di angka 9 atau enggak. Di angka 9 atau enggak stutnya. Wah, dia lepas, ternyata bukan angka 9. Stutnya masih aman. Angka 9-nya juga aman, berarti bukan ya. Yuk kita langsung lihat aja. Biasa ya kalau pengen buka kopling, gue selalu pakai special tool ini biar gampang. Kalau pengen tahu cara pakai gimana lebih jelasan, nanti gue taruh linknya di atas, nanti bisa diklik kalau pengen tahu cara pakai kayak ginian nih bagaimana. Ya, ini langsung gue pengen bongkar bagian koplingnya. Kalau gue sih biasanya selalu nyetok kampas ya, atau enggak barang-barang Vespa. Jadi sekiranya dibongkar kelihatan jelek, langsung ganti sekali, jadi biar nggak dua kali kerjaan. Kalau gue sih gitu, jadi lebih mendingan prepare dari awal. Kampas sih masih aman, cuman dia kering ya. Kalau gue sih mendingan gue ganti ini kalian kampasnya. Bisik ada suara bocah kecil. Nah, aku juga udah nyetok, kalian langsung aja lah diganti kampasnya. Nih gua garis-garisin karena kemarin emang udah tipis, jadi gue pengen pakai yang produknya dari Vivo. Nanti belinya di mana? Ini sih gua beli di bengkel langsung, di online shop juga banyak sih lebih murah ya, langsung aja.
Kalau pengen lebih jelasnya ada, nanti gue cantumin di atas cara ganti kampas kopling biar cepet, biar lebih detail, karena gue memang disitu ngebahas tentang cara pasang kampas kopling ya. Oke, ya cek lagi, ternyata angka 9 alhamdulillah masih aman. Terus strutnya coba kita lihat, strutnya itu kemakan ini dia. Dia udah kemakan ya. Coba kita ganti strut yang lebih baru, yang bagus, dan juga agak-agak tipis. Emang kebetulan juga gue udah selalu nyiapin barang ya yang sekiranya bakal cepet keganti. Nah ini strut barunya, ini gue belinya itu di kisaran 20 sampai 25.000 di all shop. Sekarang udah banyak. Ini gue belinya di bengkel karena di rumah ada toko-toko spare part dekat dari rumah, jadi gue lebih beli di dekat rumah aja. Ini yang baru, yang lama itu pinggiran badannya itu udah pada kemakan. Langsung aja kita ganti. Hubung kopling tadi udah kebuka, nih sekalian mau ngasih tahu cara ganti angka 9 ya. Nih angka 9 ya, ini tuasa ini udah gue lepas. Masangnya yang agak ribet, kalau ngelepasnya sih gampang. Nih angka 9 gua ganti pakai mereknya itu FI tali. Kalau yang ini yang biasa, gue beli yang biasa itu cuma 12.000. Kalau yang FI tali itu gua belinya harganya di kisaran 27.000 atau 25.000. Bahannya juga beda dia tuh. Ini yang biasa lokal harga 10 sampai 12 ribuan. Ini yang harga 25 atau 27.000 merek FI tali. Sama teman-teman yang biasanya itu di bagian kopling suka rembes dari strutnya ini tuasnya nih. Nah, perhatiin di karet sininya. Karet sil yang kecil ini biasanya itu robek atau putus atau udah getas gitu. Dia itu bikin bocor, netes. Jadi kalau habis diparkirin, netes oli dari bagian kopling strut sini, itu pasti sininya. Nah, itu wajib diganti. Silnya itu karet sil tuas kopling namanya. Di bengkel-bengkel atau di itu juga banyak, tinggal dicari aja. Ini yang agak-agak susah, mungkin teman-teman punya trik atau cara lain yang biar lebih gampang masang per ini nih. Bang, nih gampang kayak gini nih bang nih. Nah, boleh tuh komen di bawah. Juga agak-agak susah ya. Nah, ini udah kepasang nih ya, dia agak-agak susah. Yang penting ini harus masuk ke tuas sini ya, sama sini. Oke, ini udah kepasang semua koplingnya. Sekarang udah enak, bawahnya juga udah jos. Ditambah gue pakai kayak ginian. Ini koplingnya udah normal sekarang. Kita tes aja ya. Oke, gitu tadi cara-cara buat bongkar strut angka 9. Kalau tadi permasalahan yang gue punya itu tadi ternyata kuningannya itu atau yang dibilang strut, dia itu udah mulai aus ya, dan begitu pula kampasnya juga udah mulai tipis. Jadi sekalian gue ganti, makanya pas di kopling itu lembek banget,
dan stutnya udah aus, jadi dia itu nggak masuk ke tuas si gobangan itu. Kopling ada gobangan, dia itu agak-agak kendor gitu ya, jadi itu sekalian gue ganti stut kopling, dan angka 9-nya gue juga ganti sama berikut kampasnya, jadi biar sekalian aja, biar cepet, biar besok gak sekali ya nggak sekali ganti lagi gitu, jadi mumpung barengan langsung aja udah diganti. Semoga penjelasan dan tutorial cara yang udah tadi gua lakuin bisa bermanfaat buat temen-temen. Sekali lagi yang belum subscribe di channel ini, silahkan di subscribe, di like dan komen. Semoga channel ini makin bermanfaat dan berkembang buat teman-teman semua ya. Terima kasih. Oke, salam Fes Jakarta.